Suasana di depan Istana Merdeka tetap ramai pemirsa. Ini berkenan dengan setelah acara pelantikan selesai dilaksanakan, kemudian prosesi untuk pisah sambut ini juga segera kita saksikan sesaat lagi begitu. Mas, kita melihat bahwa ini kayak semacam tradisi baru juga ya. Kemudian karena ini juga transisi pemerintahnya lebih smooth begitu antara Pak Jokowi ke Presiden Prabowo begitu ya. Nah ini bagaimana nanti kemudian setelah ini bisa langsung tancap gas Mas ketika berhubungan dengan pemerintahan dan juga kerja. Oke, kalau kita dengar tadi pidato kenegaraan, pidato presiden terpilih ya, saya kira itu kombinasi tiga hal ya. Pak Prabowo ingin menunjukkan kegundahannya selama ini, juga rencana-rencana politik, rencana-rencana kebijakan ke depan, dan tentu juga apresiasi. Kegundahan misalnya terkait soal isu-isu kemiskinan yang seringkali disampaikan dalam pidato itu, juga terkait isu gizi buruk ya, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tapi pada saat yang sama saya juga melihat, mendengar Pak Prabowo memberikan apresiasi pada pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat postur kabinet yang sudah belakangan ini muncul ke publik beredar ya, itu saya melihat dari sisinya Pak Prabowo memang ada semacam dilema ya. Dilema apakah akan membuat kabinet yang full yang dominan kabinet ahlinya, kelompok teknokratis, kalangan profesional, kalangan ahli, atau pada saat yang sama justru juga mengakomodasi kepentingan politik. Dan saya kira dilema itu ditunjukkan dengan misalnya komposisi kabinet itu adalah berasal dari orang-orang yang selama ini mempunyai keahlian dalam bidang-bidang terkait dan pada saat yang sama juga mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Karena kita tahu bahwa Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo, bukan partai pemenang pemilu. Ya. Suara Gerindra itu sebesar hanya 86 dari 580 kursi di DPR. Artinya hanya sekitar 14%. Dan dalam sistem multipartai seperti ini tentu siapapun presiden terpilihnya butuh koalisi yang stabil. Butuh koalisi yang memastikan kebijakan-kebijakannya di DPR bisa diterima. Bagaimana menjaga supaya good governance yang tetap berjalan Mas kalau begitu? Kalau misalnya tetap harus politik akomodatif. Politik akomodatif itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Siapapun presiden terpilih, karena tidak ada partai yang dominan di DPR, ya, tidak ada sejak 2004 tidak ada partai yang bisa tembus di atas 25% suara di DPR. Sehingga presiden terpilih siapapun dia pasti akan membentuk koalisi. Dan dalam kasus Pak Prabowo memang koalisinya lebih besar, lebih gemuk, ya. Bukan koalisinya gemuk, jumlah kementeriannya lebih besar. Sejak reformasi jumlah kementerian itu tidak lebih dari 34. Mas Arya, sekarang ditahan, izin Mas Arya ditahan, kita sambil lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.